Halo semua. Nah, jadi sesuai dengan course kita, yaitu pada course kali ini kita akan mengulik nih dan mempelajari ya bagaimana sih tutorial HTML dasar. Nah, ini seperti yang saya tampilkan di sini ya. Ini merupakan logo dari HTML itu sendiri. Kalian bisa melihat di sini. Nah, kalian bisa tahu ini HTML dari warna oranye dan ada simbol seperti huruf 5 ya. Hal ini dikarenakan HTML telah mencapai HTML5 begitu. Nah, pada course kali ini kita akan memahami nih atau mempelajari secara bersama ya bagaimana sih cara kerja HTML dan bagaimana cara pengkodeannya, strukturnya, dan beberapa hal-hal yang ada dalam HTML. Nah, kita juga akan mempelajari itu seperti nantinya HTML ini akan dipakai di mana aja sih dan fungsinya itu untuk apa aja gitu HTML. Nah, sesuai dengan subjudul kali ini yaitu pengenalan HTML. Jadi apa sih itu HTML? Kita lanjut ya. Oke, jadi HTML atau secara kepanjangannya itu Hypertext Markup Language atau yang tadi saya sebutkan HTML ya. Ini merupakan bahasa markup. Nah, ini harus di tanda petik ya di sini. Ini merupakan bahasa markup. Jadi bukan merupakan bahasa pemrograman. HTML bukan bahasa pemrograman. Ada beberapa alasan kenapa HTML tidak bisa dikatakan sebagai bahasa pemrograman ya. Karena yang pertama memang dia bukan bahasa pemrograman karena dia hanya merupakan sebuah markup dan ada beberapa faktor lain yang sebenarnya apa ya dibilang diwajibkan harus ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Sepertinya seperti contohnya ya ada logic statement, logic ada logiknya, ada variable, mungkin variable oke lah, masih bisa di HTML. Em, ya lebih ke logic, ada looping, ada function, dan hal-hal tersebut tidak ada pada yang disebut dengan HTML ini. Oleh karena itu, HTML ini tidak bisa kita katakan sebagai bahasa pemrograman. Jadi kalau kalian ada pernah mendengar meme seperti atau beberapa candaan ya gitu seperti oh saya hack NASA dengan apa? Dengan HTML. Nah, itu candaan ya atau sarkas gitu. Oke, saya ulangin lagi ya. Jadi HTML adalah bahasa markup di tanda kutip ya di markup ini yang digunakan untuk membuat halaman web atau website gitu. Nah, jadi website dengan HTML ini tidak dapat dipisahkan gitu. Nah, ini untuk logonya tadi sudah saya jelaskan juga di awal ya. Ada logo 5 dan warnanya oranye. Wih, cantik nih. Dan kita lanjut tadi mengenal apa itu web atau website gitu kan. Jadi website adalah kumpulan halaman web yang terkait dan dapat diakses melalui alamat URL tertentu. Situs web atau website dapat berisi berbagai jenis informasi dan konten seperti teks, gambar, video, formulir interaktif, dan banyak lagi ya fungsi dari website ini sendiri. Nah, website ini dibentuk dengan struktur dari HTML. Wah, jadi sebenarnya website itu tidak hanya dibentuk dari HTML saja ya. Jadi secara basicnya yang dibutuhkan oleh website itu utamanya yaitu HTML. Nah, lalu ada juga nanti kita bakalan mengenal namanya dengan styling. Gimana sih cara memberikan efek atau pemberian style ya pada website kita itu dengan CSS nantinya cascading style sheet dan JavaScript untuk interaksi sebagai website yang lebih interaktif gitu. Tapi pada course kali ini kita akan fokus pada apa itu HTML. Nah, browser. Nah, dari tadi HTML, website, kemudian ada browser. Nah, ini juga tidak terlepas ya dari HTML. Kenapa? Karena browser ini merupakan perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan halaman web. Jadi kalau kita bilang kita udah membuat nih halaman websitenya, tapi kalau nggak bisa ditampilkan kan buat apa juga gitu. Jadi ada beberapa browser ya yang sudah populer saat ini seperti ada Google, Google Chrome ya, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, apalagi DuckDuckGo dan lain sebagainya ya. Itu. Browser berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan server web. Nah, server web ini dia yang menyediakan website
dari milik mereka sendiri gitu. Nah, mengambil halaman web dari server dan menampilkan kontennya kepada pengguna. Ini fungsi dari browser. Begitu. Nah, jadi kalau secara kita gambarin ya untuk alur sederhananya, jadi kita ada klien di sini, ada browser sebagai penengah dan server. Jadi klien ini misalnya saya ingin membuka halaman website dengan domain tertentu. Nah, domain ini itu sebenarnya URL-nya ya. Misalnya www.google.com gitu. Jadi saya ketik nih www.google.com, request lah di browser gitu kan. Nah, browser melanjutkan request saya yang www.google.com sesuai dengan alamat domainnya. Server mana sih yang memiliki alamat www.google.com gitu. Nah, servernya setelah ditemukan, oh ini pada IP ini ya misalnya itu nanti sebenarnya kita akan mempelajari tapi ini lebih luas ya, lebih dalam. Jadi kita tidak akan ke sana terlebih dahulu karena fokus kita ke HTML saja. Ini saya alur sederhana aja. Dari server nantinya akan memberikan hasil respon tampilan website sesuai dengan yang kita request. Misalnya google.com tadi kan. Nah, ini melanjutkan pada browser. Kemudian dari browser dia seperti menyimpan dan menjalankan kode-kode yang ada pada browser halaman website tersebut. Kemudian ditampilkanlah ke klien sebuah halaman website gitu. Sederhana ya. Mungkin kalimat saya agak kompleks dan rumit, tapi sebenarnya alurnya sederhana. Oke. Nah, kita akan melanjut ke struktur HTML. Nah, oke, jadi HTML ya secara umum itu memiliki struktur utama yang dibentuk dengan beberapa elemen teks yang telah terdefinisi. Nah, di mana teks ini ditandai dengan seperti kalian lihat nih ada buka kurung nama tagnya, terus di dalam nama tag ini ada isi dari tag, kemudian ditutup tagnya ada ini ya, slash miring ya. Oke. Jangan bingung dulu, kita coba lihat di sebelahnya. Nah, untuk awalnya struktur awal dari HTML itu seperti ini. Nah, ketika kita mulai ya pengkodean nanti struktur dasarnya itu ada tag HTML yang membungkus semua codingan kita. Di sini ada head dan body. Head ini lebih ke apa ya? Kepala dari HTML file ini file HTML itu sendiri gitu. Seperti misalnya kita bisa memasukkan judul dari website kita, misalnya website saya masukkan di sini. Ada juga yang lain ya. Kita bisa juga mengimport file style, mengimport file JavaScript, mengimport font, mengimport seperti SEO, responsive, meta tag, meta description dan lain sebagainya yang nanti kita akan coba ulik di video ke depannya gitu kan. Nah, kemudian ada tag body. Nah, body ini merupakan halaman misalnya ada website nih, itu yang akan ditampilkan di situ gitu ketika kita coding. Misalnya nih saya menggunakan tag H1. Tag H1 seperti yang dibilang sebelumnya ya, dikatakan sebelumnya telah terdefinisi. H1 ini sebenarnya merupakan tag atau elemen sebuah teks atau tulisan yang ada pada HTML yang telah terdefinisi, oke, di HTML itu. Jadi di sini saya mengetikkan halo dunia. Ketika saya run atau buka file HTML ini di browser, ia akan menampilkan sebenarnya tulisan halo dunia gitu. Oke. Nah, mungkin kita nanti akan demonstrasikan ya. Jadi sebelum kita demonstrasikan, teknologi yang kita gunakan itu sebenarnya text editor hanya satu ya, kita butuhkan text editor atau code editor. Bebas ingin menggunakan text editor apa saja, namun di sini saya akan menggunakan aplikasi code editor yaitu Visual Studio Code. Nah, di sini sebenarnya tadi ada logo, cuman mungkin hilang. Jadi ini adalah logo VS Code. Jadi mungkin saya akan demonstrasikan langsung ya gimana saya akan membuat basic dari file HTML. Oke, sebentar ya. Nah, mungkin ini sudah tampil. Oke, kita buka dulu. Nah, ketika kalian telah download Visual Studio Code, yang tentunya linknya akan saya cantumkan di description ya. Di sini kita akan membuka file Studio Code pertama kali di sini ya. Ketika kalian pertama kali membuka, kalian pergi terlebih dahulu ke extension nih. Di sini ada extension. Nah, kalian terserah sih mau ikutin saya
saya menginstal pertama kali biasanya Atom Wonder Theme. Oke, di sini saya telah install ya. Jadi kalian klik saja, cari misalnya, nanti kalian tinggal klik install ini. Nah, kalian pilih aja Atom Wonder. Terus yang kedua, kalian juga butuh namanya Prettier. Nah, di sini kalian install juga seperti sebelumnya. Dan yang ketiga, kalian butuh namanya Live Server. Nah, yang seperti ini ya, yang dibuat oleh Red Weekday sebagai developernya. Di-download telah 38 juta kali ya. Wow. Oke, setelah kalian install 3 ekstensi tersebut, kalian buka folder untuk dijadikan root dari codingan kalian gitu. Nah, contohnya saya buka di dokumen ya. Di sini saya buka tutorial dasar HTML itu kan. Saya buka di sini nih. Nah, di sini saya akan buat suatu file HTML untuk dijadikan basic kodenya ya. Mungkin saya agak buat lebih gede ya biar nampak nantinya. Ininya hilang, kita besarkan terlebih dahulu. Yaps, kalian klik di sini nih ada new file. Kalian ketik sebenarnya terserah ya nama filenya, misalnya coba titik HTML gitu. Nah, di sini setelah kalian install 3 ekstensi tadi, kalian lebih mudah nih untuk melakukan kodenya. Jadi kalian tinggal ketik nih HTML, ini ada HTML5. Kalian tinggal klik enter aja. Nah, dia akan membuat basic struktur dari HTML dengan cepat gitu. Nah, seperti saya bilang sebelumnya ya, head ini dibungkus oleh head, ada beberapa tag lainnya. Nah, ini ada tag meta. Meta ini untuk responsif ya, yang ini sebagai char setnya UTF-8 kita menggunakan, dan di sini ada title. Nah, di sini saya akan coba buat yang seperti sebelumnya. Halo dunia gitu. Nah, kalau kalian sudah install nih ekstensi sebelumnya, kalian tinggal klik nih di filenya atau di tempat kode HTML-nya juga bisa. Atau di sini ya, ini ada Open with Live Server. Kalian klik ini, oke? Nah, kita tunggu sebentar, nanti kalian allow access aja. Dan kalian bisa lihat nih, dia akan otomatis running dengan tampilan halo dunia, coba titik HTML. Nah, gimana nih kalau misalnya dokumen ini, kalian lihat ya, ini title, jadi di head ini ya. Saya mau ganti nih misalnya website gitu kan, website. Nah, kalau kalian open with live server, dia akan ketika kita save, dia akan otomatis berubah. Kalian lihat di sini ya, selagi saya save, nah itu bakalan berubah. Ini juga halo dunia bakalan berubah. Halo, kamu di sana. Ya, tap, ininya berubah. Nah, begitu. Oke, jadi itu saja ya dasar dari HTML. Kita pengenalan dasar terlebih dahulu, dan selanjutnya kita akan belajar mengulik lebih dasar beberapa tag HTML. Ada beberapa tag yang penting ya untuk kita kuasai sebenarnya. Kalau dibilang tag HTML atau tag elemen HTML, sebenarnya itu ada sangat banyak, dan sebenarnya yang dibutuhkan untuk saat ini itu tidak terlalu banyak. Namun ada beberapa kelebihan dan kekurangannya yang tentunya akan nanti saya jelaskan. Jadi terima kasih telah menonton dan tetap bersama saya di course tutorial dasar HTML.